Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma, setiap datangnya ururaya disunatkan bagi kita untuk melakukan sembahyang sunat ururaya. Kemudian setelah sembahyang sunat ururaya disunatkan untuk yaitu membaca khutbah apabila sembahyang berjamaah. Tapi bila sembahyang tersebut kan berjamaah, tidak tetap sembahyang di rumah, maka tidak disunatkan untuk membaca khutbah. Bila tak di adhar han taja umlatah taja masjid, tak sembahyang tidak sunat uraya Aidil Adha, sunat uraya Aidil Fitri, di rumah tak sembahyang. Leh sembahyang tidak baik nak bedah nak baca khutbah, tidak disunatkan untuk membaca khutbah. Disunatkan membaca khutbah bila sembahyang uraya tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian disunatkan bagi khatib yang membaca khutbah bila sembahyang raya Aidil Fitri untuk menyampaikan masalah zakat fitrah. Namun bila raya Aidil Adha disunatkan bagi khatib yang membaca khutbah untuk menyampaikan tausiah yang menyangkut dengan masalah udhiyah, yakni masalah kurban. Maka urangnya alhamdulillah merupakan ura raya Aidil Adha, maka bagi ulun tuan selaku yang bertindak sebagai khatib disunatkan untuk ulun tuan sampaikan tentang masalah kurban ataupun masalah udhiyah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah di dalam Al-Qur'an nubegah, fasalli li rabbika wanhar, sembahyang olehmu li rabbika karena Tuhan, wanhar dan berkurbanlah. Maka menyatakanlah di dalam kitab hukum kurban dalam mazhab Syafi'i adalah sunat muakkad. Hukum dasar kurban adalah sunat, dan terkadang kurban itu bisa berpindah menjadi hukum wajib dengan sebab nazar dan dengan sebab jaklin. Lagi tanya nata menazar tamu hajat ataupun uracehkeun muka oi lazim atih long si sabah kameng ke kurban, maka kurban kameng tersebut dinamakan kurban wajib karena menazar. Ataupun ya Allah ya Tuhanku, nabi anak long belewat bak polisi, nabi anak long ya Allah belewat PNS, long si sabah kameng ke kurban, lewat anak bak polisi, lewat anak PNS, kameng wajib si ke kurban, gepenan kurban wajib. Kemudian terkadang jid kurban tersebut kepada wajib dengan sebab jaklin tak jadikan. Nak kameng ikut titakeun hai metuahkah lon jadikan sebagai binatang kurban, kamengnya berjadi sebagai kurban wajib. Ataupun tengah tahu kameng tahu lemah itanyang leurung lagak hat kameng dengku gap hat lemah dengku kepe lemahnya tak jawab nyo lemah kurban nyen kurban bawatenya jadi wajib ken li sunat. Teman pat beda kurban wajib dengan kurban sunat. Kurban sunat boleh pajuh, bahkan sunat pajuh terhadap empunya kurban. Sedangkan kurban wajib haram pajuh, menyuruh pajuh, kurban tersebut tidak akan sah. Kurban sunat pajuh. Putra tengku yang lebih gat pajuh daripada binatang kurban, ate daripada binatang kurban yang lebih gat untuk pajuh. Pakan di pajuh ate binatang kurban bagi kita selaku pa kurban. Yang pertama ikut Rasulullah. Rasulullah setiap berkurban yang dipajuh oleh Rasulullah adalah ate daripada binatang kurban. Yang kedua, pakan di pajuh ate adalah untuk tafaul, menyokun uraceh untuk sempena. Putra sempena, netuleh dalam kitab iana, niu pajuh ate binatang kurban adalah sempena bagi ahli syurga. Sehingga orang yang tamang syurga, makanan yang kepajuh dalam syurga adalah ate engkot hud,
Engkot hut gepegah di sinan adalah sabah engkot yang cukup raya, yang dimana donya yang tanyo du uronyo gepeduk di atas urung engkot hut tersebut, maka ate daripada engkot hut nyanke akan menjadi makanan ahli syurga. Maka moga-moga dengan sebab tapajuh ate binatang kurban menumpuk pajuh ate engkot hut tinggal dalam syurga, artinya dengan sebab tapajuh ate binatang kurban sempena dan tafaulnya merumpuk tamang syurga Allah tengah di urang kiamat. Maka na sebahagian tempat tengku kurban kelompok kasepakat urang nyan bantu je gepegah bak panitia ate bek nekoh nejuk ke fakir miskin, tapi ate nyan necok neplah tujuh nejuk ke kamu selaku yaitu pemilik dan ataupun po kurban. Sunat bagi po kurban pajuh adalah ate daripada binatang kurban. Kemudian menyok kurban wajib nyo lagi tapegah bunuh adalah hukum je haram pajuh. Bila roh ne pajuh daripada kurban wajib, maka kurban tersebut hansah, melainkan wajib neblo engkut si lain kadar ukuran yang ne pajuh mengsedekah kembali baru sah kurban drone bila tersebut kurban wajib. Kemudian bagi ketanyo yang nasi kurban wate entuk gesi kurban baik uranyo atau wasingah, sunat untuk hadir menyaksikan, sebagaimana Rasulullah pernah nepegah bak Fatimah, wahai Fatimah, kumi ila udhiyatik, ya'dang legata Fatimah bak kurban gata, fashhid biha, saksikan legata Fatimah akan kurban gata, fa innahu bi awwali kitratim min dammiha yaghfiru laka ma salafa min dunubika, karena tetesan pertama daripada darah binatang kurban yang akan diampunkan oleh Allah terhadap dosa gata yang ka terdahulu. Fatimah hadir saksikan kurban ketika orang menyembelih akan kurban gedanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kurban haram pula, kurban haram pula oleh empunya kurban. Adapun fakir miskin yang telah menerima daging kurban itu terserah mereka, bohi publo bohi tagun yang hak fakir miskin. Getanyo selaku po kurban dilarang untuk menjual segala sesuatu yang daripada unsur kurban. Banyak kejadian dalam masyarakat atau bagi ke masyarakat sedangkan kulit oleh po kurban gecok ge publo. Rasulullah jelas dalam hadis nepegah, mamba'a jilda udhiyah fala udhiyatalah, siapa saja yang menjual daging ataupun kulit daripada binatang kurban, fala udhiyatalah, maka baginya tidak ada kurban. Hantah kurban bila kurban tersebut neperjualbelikan. Teman kulit engku kai publok bancara, publok kulit boleh, tapi setelah pemilik kulitnya ke fakir miskin, yang baik kulit tersebut diperjualbelikan oleh si empunya kurban itu sendiri. Kemudian kurban haram jadikan sebagai engkoh kerja. Tanya tukang kerja saboh limo talak engkoh 500 ribu, tak target poh 8 tasi poh 2 kasia, rupanya limo gok nyanjuk limo juit imen deh baki gunanggo watetal hak watetakoh putuh ham putuh, sehingga selesai si gok nyan target poh 2 poh 7 maghrib baru selesai. Selesai poh 7 dah pegah hai dengku lemodra nu barasan je baklong engkoh 500 long target le poh 2 set 500, tapi han le poh 2 poh 7 maghrib baru le nyo sang kamu payah nabil heboh tumpuk sapo bahkan kelaku engkoh kerja hansip peng 500 je tak tamah tu heboh tumpuk ke urang kerja, jadikan sebagai engkoh semakna dengan memperjualbelikan. Teman menyata publau kurban lagi haba bunuh sama mantang publau sesuatu daripada kurban ataupun kulit dan lain sebagainya, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Kemudian kurban yang tasi terhadap urang yang mantang udip, contoh terpegang tanya uronyo ka sukses bak tamukat, tanya uronyo kajut ke sidro PNS yang disebabkan oleh na urang bantu ijuk modal sehingga sukses bak tamukat, ibantu ketanyo sehingga lewat bak PNS,
sehingga uronyo raya Idul Adha raya kurban tablo kameng dua bok saboh tujuan tasi kurban kedra saboh tujuan tanit kepada orang yang pernah bantu gedanyo, kepada orang yang pernah beri modal kepada gedanyo. Sedangkan bak populan tersebut hana talakaidin, maka nepegah dalam kitab fi kurban terhadap orang yang mentang udep tidak akan sah melainkan dengan ada izinnya. Tinggal telpon saja, tinggal dah pegah cut bang cut kak nyolun nak kemudahan dan dua kameng dua boh long si kurban kedra saboh dan kedra na saboh punane idin ged long idin silahkan sah. Tapi bila hana idin ataupun hana talakai mekefon nyo kurban tersebut tidak akan sah. Kemudian saboh tu si kurban terhadap orang yang ka meninggal apabila tidak pernah ada wasiat semasa hidupnya maka kurban juga tidak akan sah. Nyo kebanyakan terjadi dalam masyarakat. Tanyo si ayah blo lemo saboh dapat holam lemo nyandrot purumoh nanuk tu leheboh limang tu saboh lemo tadi nge kepegah legure wate semubut saboh lemo memada 7 draureng tingat teh mak teh yang ka meninggal tingat teh mak tuan yang ka meninggal dapat soti mak getanyo ngan mak urinang teh mak tuan sebagai anggota kurban nak lengkap 7. Sedangkan mak drot dan mak tuan mak urinang tidak pernah mewasiatkan untuk menyembelih kurban semasa hidupnya, maka tapatha dua draurunyan lam lemo yang akan tanyo berkurban, maka kedua draurunyan hansah kurban. Cuma yang sah kurban ke getanyo yang mentang udip yaitu 5 dra tersebut. Maka si kurban ke urang yang mentang yang ka meninggal nyo dengan ada wasiat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, teman dengku putra hikmah di balik berkurban. Menurut disampaikan oleh Syekh Bakhit Al-Banjari bahwasanya hikmah kurban nyona padu macam. Yang pertama adalah ikut sunnah Rasulullah. Hikmah hi kurban ikut sunnah Rasulullah. Allah nupegah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Muhammad pegah ba umat gata, bila umat gata dicintai akan lun maka you ikut gata. Tanda getanyo cinta ke Allah tatem ikut Rasulullah. Dengan tatem ikut sunnah Rasulullah menampakkan bahawa getanyo cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu adalah satu hak yang mesti getanyo tunaikan. Teman menyohak Allah dengku ka getanyo tunaikan, menyohak Allah mak meduah ka getanyo selesaikan. Hak getanyo pun lam udip akan gupu selesai oleh Allah. Uranyo pakan urusan getanyo hantam pernah selesai. Masalah keluarga selalu bermasalah tidak pernah selesai. Masalah rezeki selalu bermasalah tidak pernah selesai. Masalah keuangan dan lain sebagainya tidak pernah selesai. Pakan karena hak getanyo dengan Allah hantam pernah getanyo selesaikan, maka hak getanyo pula Allah tidak akan menyelesaikannya. Contoh disebut di dalam kitab An-Nawadir, sidra ulama Allah bernama Hamid Al-Lufaf. Bak sabah ura Jumat genejak semayang Jumat masjid, tiba-tiba ban gekalan lamu kagadah kelide, ban gekalan lam kebun kurma i katho, ban gekalan bak dapu tepung ke rumah pegat roti ka hanali. Tingat ke Hamid Al-Lufaf menyolong jak Jumat kelide hana sau setot, ilang kebun kurma hana sau peek mate kurma lon, tepung hana sau mita pegat roti urinang long meninggal. Duduk kepikir Jumat adalah hak Allah, sedangkan leher macam je adalah hak pribadi. Hak Allah lebih utama ketimbang hak pribadi. Nyo adalah tanda urun cadang dua ga semikir. So pakaian Hamid Al-Lufaf bedah jak semayang Jumat. Newa di masjid kelide lamu kana ilang kebun kurma kapuna roti bak dapu kasiap gepegat leurina. Ketanyang le Hamid Al-Lufaf, hai mak, so setat kelide tanyo pakai wang hana bu tengah long bu no bak dapu lon dengar sukrak keruk long buka bagah pintu lon kalan kelide tegat hat iplung ilet lerimung. Alhamdulillah. Teman ilang kebun kurma tanyo nyan sapa
hana bu naureng berdai sampai kebun danyo li paek lang kebun ra tuai top tengen i corangkang punah lang kebun ra ile lam kebun gedanyo. Alhamdulillah. Teman rutinya panai tupong dah pegat lepas abu jak Jumaat buno naureng ak jok tupong makalun pegat juruti. Alhamdulillah. Saboh hak Allah ge selesai iaitu salat Jumaat. Leheboh hak gopnyan ge intat le Allah. Tak tekedi hana gejak Jumaat gak setat kelidek maghrib galam tentai merumpa. Tak tekedi hana gejak Jumaat gak pasai lang kebun kurma galam tentai punah. Tak tekedi hana gejak Jumaat gak mita tepung hana pat geblau peken tengah Jumaat kidai tutup. Ngan sabah gepubut hak Allah salat Jumaat maka hak gopnyan pun giintat le Allah. Maka ikut sunnah Rasulullah, mencintai Allah nyu adalah merupakan hak yang mesti kita selesaikan. Dengan salah satunya itulah berkurban. Maka hikmah berkurban itulah ikut sunnah Rasulullah. Rasulullah nu pegah ma amila ibnu adam min amalin yauman nahar, hana sabah but yang dipubut le manusia bak uraraya, ahabba ilallah yang paling negala le Allah hai mak metuah dengku metuah, itulah min irkatid dam, melainkan but menumpahkan darah binatang kurban. Allah hana galak nah uro raya le gedanyo yaitu ta'iktikaf. Yang negalak le Allah adalah ti kurban. Le gedanyo ta baca Quran ba uro raya hana galak nah le Allah, yang galak Allah adalah ti kurban. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah nu pegah aqdimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesarkan hewan kurbanmu karena ia akan menjadi kendaraanmu ketika kamu melintasi titi siratal mustaqim. Fi kurban yang akan jid ke kendaraan tengah di uro kiamat. Itanyo yang hirin takalan uronyo wate musim bate giyo melomba-lomba blo bate giyo wate musim itangen melomba-lomba blo itangen truk bak 15 juta. Wate musim si kurban kah hana som lomba-lomba si kurban. Segolam uroraya kameng ataupun kebiri ataupun lemot terasa mahal sehingga hana tahu ti kurban. Tapi selepas uroraya bantakalan harga lemut, bantakalan harga kameng cukup murah. Kepu teman ada murah ada tablo menyoka lewat uro tasyrik yang le hanjut le bagi gedanyo untuk menyembelih kurban. Kembali kepada dasar hikmah yang pertama menyembelih kurban itulah ikut sunnah Rasulullah. Hikmah yang kedua adalah daripada si kurban menghilangkan sifat kikir. Manusia terlahir dalam keadaan kikir, krit gedanyo manusia. Teman bila gedanyo manusia krit putra resiko getuleh bak pintu surga anti haramun ala bakhil. Surga harim tamang bagi urung-urung yang krit. Yang na tamang lam surga so itulah orang-orang dermawan. Itulah orang yang memperbanyakkan sedekah masa hidupnya. Bek singah li gedanyo wate kata sok baje putih tumbuh dari ule sampai ugaki. Kagepaso lam uru hinan baru talake udip kembali ya Allah nupu udip lon untuk long sedekah. Allah dalam Quran nepegah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah nepu dep lon siatu ya Allah pu tujuan talake udip ba Allah bawa denyan tanu iktikaf kan, talake udip ba Allah tanu baca Quran kan, talake udip ba Allah tanu ikut majlis taklim kan. Tujuan talake udip wate kamate fa asaddaqa untuk bersedekah. Semua manusia yang telah mati ingin hidup kembali, tujuannya hanya satu adalah bersedekah. Pakan sedekah yang dilakukan oleh manusia wate manusia akan mati. Karena sedekah terdapat 5 buah hikmah yang luar biasa. Yang pertama hikmah sedekah memudahkan sakaratul maut wate mati mudah itibitnya. Yang kedua lampu yang paling raya hu singa di alam kubur pahala sedekah. Kemudian pintu syurga yang paling raya dibuka bernama As-Sakhaya yang akan dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keput hisab paling berat uro kiamat adalah hisab harta. Menyotanya kata sedekah hartanya kurang hisab. Kemudian hikmah yang kelima bak sedekah
tanda ibadat getanya gedung le Allah bersedekah Jumaat. Ulang 3 kali. Tanda ibadat getanya gedung le Allah bersedekah Jumaat. Tip uro tak buka kedai terus urang bak kedai iba amplop, iba di kota. Apakah itu anak yatim ataukah itu orang yang ingin membangun daya? Ibi salim mak kedai tanya assalamualaikum tungku. Sebahagian kedai hana pre gejo on 2000. Sebahagian kedai hana pre bet laki maaf bah dari poh 7 bengah sampai poh 7 maghrib sampai maaf bah enggan bersedekah. Padahal lagut kedai luar biasa. Ketika enggan bersedekah itu bertanda ibadah yang ia kerjakan tidak diterima oleh Allah, meskipun jamaahnya 5 waktu, meskipun khatam Qur'annya sebulan sekali, meskipun ia adalah rajin umrah dan rajin haji. Ketika ia enggan bersedekah, bertanda ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watai kepegah li penitia kurban nyo haji nyo katanya tadi kurban Bandung le dom urang tigekeun baklon 2 boh lemo dong kubah, baklon heboh kameng dong kubah, itu bertanda ibadahnya diterima oleh Allah. Ladom urang cukup lepeng, cukup kaya, kok mudah rezeki. Watai pakat si kurban, watai pakat santunian yatim, watai pakat laki bantuan pegat nasah, watai pakat bantuan untuk fakir miskin. Terserah latih at bantuan, at si kurban, at raya haji. Itu bertanda ibadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan sifat kikir, yaitu dengan berkurban. Karena dalam kitabnya pegah kurbannya adalah afdalus sadaqah. Bila nenuk kalan tah sedekah yang paling utama, itulah sedekah menyembelih hewan kurban lalu dibagikan kepada fakir miskin. Nyan adalah sedekah yang paling tinggi nilainya bila dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang lain. Hikmah sedekah luar biasa mak. Hikmah sedekah luar biasa dengku. Gecerita dalam sebuah kitab na dua urang gasin. Dua urang gasin nyen gasin meteng paneng nyo bahasa kamu deh kurung timpo. Keban gasin meteng paneng dengku hana lemo hana kameng hana honda hana itangin. Nyen gasin meteng paneng benar. But dua urang gasin nyen adalah sebagai penggali kubur. Asai bedah bengah dengar pengumuman pak na berita innalillahi kenan berangkat bacangkoi balha. Sehingga bak sabah hurau tengah ikuh kubu, tariklah hurau kira-kira positif iduk bak beneh kubu, ipiyuh daripada kubu. Tiba-tiba ikun bangun hai lagi nyoto urau poromoh hana ketupu bai meduane nyek ikalan tu sabah rumah cukup raya iku icukeh ngan hai tajak ba rumah nyan dalake kadang nai meduane ged bedah berangkat truk kena ni tok-tok pintu. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, kamu gerahtat Nabi I sabahuklah. Nabi I 2 bohuklah ke kamu. Dijawab le urang kaya bak rumah raya nyan hino hana mudah-mudah I ba. Menyawak orangnya itamah buka tepu sabah kalan 7 ribu. Kan tuan kahana 2 bohuklah sabahuklah pijin. Ada mesikanlah bihana. Pakan hek kepakan gerah kak laki I baklon. Tuan, kamu mukuh kubu bapa sagojih pormo hana gubai uro cukup tarik. Mana mandang. Piyuh kata bandua beklet akuh kubu, bahlong kuh kubunya. Nyan kalian tingkat krit ketimbang UI 2 bohlah getim mek melabu lang kubu. Nyan krit papan atas pada bunat. Sehingga tibit dari rumah urang kayanya jabak kubu. Lam perjalanan merumpak urung mekak kuih. Geblok kuih 2 boh. Ikut lewat mekat tuan leh kena belum melhebo gesaut bedega tak apakah habam sabuang ku belum cak kuih 2 bohnya babak kubu truk bak kubu puduk kuih samping kuburan gekeun awak dra kedua kemit kuih long putren lang kubu kak kubu ged tuan mi jaga tak kuih urang kayanya di samping kubu 2 icukeh lengan kuih hai to pegah batai teman sehingga ikun bangun hai nyok kuehnya tau orang kaya kuburan proyek danyo truk jenazah hana siap kubu nampak cok belanja bah meno kedeh kuehnya taten lang kubu takuh kubu siap kubu pulain napeng 50 ribu
kanang engkau kubu pianai sehingga tren bandua kubu leh ngau orang kaya pun selesai kubu ge udarat ge ke le orang kaya ha kueh lon na tuan gecok saboh ge pajuh saboh te ge sedekah kawaknya dua ipajuh tikan tapok leh pajuh kueh tengut ban leh samping kuburan tiba-tiba orang kaya nyolam tengut ge melumpuh seakan gopnya meninggal teruk masyarakat itu mana pegafan semayang dan semeyup lam kubu yang gekuh benar semeyup lehron tanah bedah masyarakat iwa teruklah malaikat mungkar wa nangkir kitanya oleh malaikat mungkar wa nangkir marapuka sa Tuhan kata lehron kaya nyan hanjid kejauh gecok tungkat gebut le malaikat pam gepeh si jengkai tu kena teruk tungkat bak tubuh orang kaya nyan itajo kuih yang gemu sedekah ke urang jih benar tap mutun tungkat malaikat latih malaikat apa ni kuih dalam kubunya gebot tungkat lam gepah lam itajo lam kuihnya gebot tungkat gepah lam mutun dengan kuih sabi-sabi perut terkejut urang kayanya ya Allah tabah kuih long sedekah selamat lon dari azab malaikat kiban ke menyo harta lon rumah lon tanah lon sedekah bak jalan Allah lon akan lebih aula selamat adab kubur dan adab neraka bedah urang kayanya gewau ubena harta bandung gemu sedekah maka oleh karena demikian tanyo yang nagebi kemudahan rezeki oleh Allah coba Idul Adha hari raya kurban berkurbanlah kahan saboh lemo coba 1/7 daripada lemo ataupun saboh kami. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelih hikmah daripada hikmah berkurban adalah yaitu menyembelih sifat kebinatangan yang na bak manusia. Bak tanyo manusia le sifat binatang. Walaupun peci bak ule, baje kuku meyakrung, tetap bak tanyo manusia punya sifat binatang. Imam Ghazali ni pegah bak manusia boh inang atau agam na sifat binatang. Yang pertama sifat binatang sabung, yakni sifat binatang buas, sifat cage, sifat rimung, sifat singa na bak tanya. Dah sifatnya itulah ghadbun, sifat marah. Hana masak bu wate tawo rumah kali kanon likut dapu bengeh. Hana masak kuah bacut karui rumah kali tak termampah bengek tak kedepankan itu adalah pada diri kita sedang ada menyokon cake aku rimung menyokon rimung kaku tinggal. Kemudian bak tanya manusia juga nasifut binatang biasa yang kan binatang buas dah sifat binatangnya mengedepankan hawa nafsu dah sifat binatangnya itulah sifat iri dengki. Nyo lebih-lebih tanya yang dikidai lethat iri dengki. Iri dengki kebanyakan terjadi sesama level. Tukang mekat kelontong sabi-sabi kelontong iri. Yang mekatmu sabi mekatmu, yang mekat baje sabi-sabi mekat baje. Pakon bak kidai ji kup gat lagut bak kidai lung hana gat lagut. Padahal lagak kidai lung kidai ji padahal lengkap barang kedelung dengan kedeji pakan bak jih gat lagut bak lung hanagat lagut iri sesama level kebanyakan je. RBT sesama RBT, bos pelangi sesama bos pelangi munyo beda level jarang iri dengki. Hantam pernah takalan urung iri tukang RBT iri ke bos pelangi pakan jih put puluh draw penumpang ilung sidraw hantam pakan beda level. Maka iri dengkinya cukup bahaya. Rasulullah menggambarkan innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hutab. Sifat iri dengki akan dipabih amal kebaikan saban lagi apui dipabih kaya itu. Nepim rukuk netet rukuk tiba 5 minit abih menanlah kebaikan akan sirna bila bak drone punya sifat iri dengki. Jamaah hanapri ban limang bahwate umrah tiptun haji juga demikian, khatam Quran juga demikian. Tapi bila terdapat iri dengki bak gedanyo, nyen kebaikannya akan sirna dengan sebab iri dengki bagaikan sirna apui ipu sirna akan kaya itu. Dan yang sangat membahayakan mak metuah tengku metuah wate tawo menghadap Allah tengah bila bak gedanyo na iri dengki
iman kemungkinan akan melayang dirampas oleh iblis. Bercerita di dalam kitab Sirajut Talibin, sidra ulama Allah bernama Fudail bin Iyad, bak sabah ura sakit sidra murid beliaunya sakit kena meninggal. Nejak Fudail bin Iyad ruk kenan necok surat Yasin baca layaknya tanyojak baru sakit biasa. Watan baca Yasin bak murid tersebut itibit babah bahti murid la taqra hadza baik nebacanya di samping lung haik ku dengar. Terkejut Fudail bin Iyad. Mungkin haik ibu dengar karena panjang bahlun pintat dengan kalimat la ilaha illallah. Gepintat la ilaha illallah. Itibit bak babah le gepintat kalimat la ilaha illallah. La inni abriun minha. Lon kalung peludra dari kalimat tauhid. Meninggai si murid lam keadaan hana iman mati kafir. Fudail bin Iyad seorang guru sangat terpukul, bedah nemo putluh ura putluh malam ni ingat muridnya pakan meninggai han selamat iman padahal cukup alim. Malam yang ke-putluh Fudail bin Iyad melumpur. Nekalan murid tengah gehu le malaikat lam neraka. Netanya oleh Fudail bin Iyad, wahai murid mutuah, pu sebab kata meninggai han selamat iman padahal kata murid lon yang paling alim, padahal kata murid lon yang paling taat dan salah, pu sebab meninggai han selamat iman. Dijawab oleh murid, bi salasatin asya, sebab jih le macam. Yang pertama lon masa udip pernah lon jeb arak hitun 3. Ngen jeb arak hitun 3 iman gada. Bayangkan orang kampung gedanyo terkadang anak gedanyo bahkan terkadang kan hitun 3 ipip sabu-sabu tip malam nyan mak babah lebih aula untuk gadah iman. Yang kedua lon masa udip na lon mesifut namimah, lalat mirah, tukang fitnah, ngen sebabnya iman gadah. Yang kelih lon adalah masa udip na sifut iri dengki, ngen sebabnya Allah murka sehingga iman gepegadah. Saleh alim taat iman melayang. Tanyo yang hadir uronyo mak, tanyo yang hadir uronyo tunggu metuah. Thona pegah tanyo urung malim golom, thona pegah tanyo urung taat golom, thona pegah tanyo urung saleh hana thau pegah. Jangankan di pegah legop mudra tahan terjud akui dra turung saleh. Bila bak tanyo nasifut iri dengki, maka kemungkinan iman akan melayang ketika tanyo menghadap Allah. Nyok yang sangat ditanyo takutkan. Sifat iri dengki adalah salah satu daripada sifat binatang yang nabak manusia, maka sembelihlah sifat binatang itu dengan sebab menyembelih akan hewan ataupun binatang-binatang kurban. Yang terakhir, hikmah dibalik yaitu menyembelih kurban adalah menyenangkan hati fakir miskin. Tanyo yang kaya-kaya, tanyo yang na kemudahan. Bahkan menurut lun kalen menyotanyo yang hadir uronyo tit urang yang memang termasuk dalam kelompok sanggup menyembelih kurban. Pusenang ate fakir miskin, pusenang ate anak yatim. Anak yatim ketika ura megang hawa dikengkoti ngan sebab icom be athap ngkoti bak dapurung kaya. Ipegah bak mak hai mak nemblong koti kelong. Hai mak lebih peng untuk long maen uraraya. Mak adalah orang yang hana kerja, hana rezeki, menyomenan pertanyaan dan permintaan si anak dan anaknya anak yatim han mampu kejawab paling jit gegusuk dada. Ada tekedi kejawab hai ne kataba mak hana peng, pat mak cok peng mak belong kot sini, pat mak cok peng mak jo ke kata maen uraraya hai ne kataba. Tanyo hai ne metua hana ayah rumahnya mangat bengkot sina baja baru lepeng na ayah manda itanyo hai ne metua hana le ayah kasaban. Maka dengan sebab hadir Idul Adha uraraya kurban, maka berkurbanlah untuk menyenangkan fakir miskin, untuk menyenangkan anak yatim. Menyo sempat anak yatim diru imata karena hawa kengkoti hawa kusi kurban dra yang kaya hana nasi kurban hana na pesenang anak yatim. Ro imata anak yatim adalah musibah bagi ketanyo yang kaya. Ro imata anak yatim bala bagi ketanyo yang punya kemampuan untuk menyembelih kurban.
Kemudian ketika datangnya uraraya, sangat dianjurkan bersilaturahmi, lebih-lebih bak urang syik. Terkadang tanyo yang hadir uronyo kebanyakan daripada perantau. Tanyo urang Pidi, urang Banda Aceh, urang Huk Tukun dan urang Pantan Labu terkadang. Tak merantau kena ubirin tak mekat tak kerja. Urang syik tinggal hidih di Pidi, urang syik tinggal hidih Pantan Labu, urang syik tinggal di Banda Aceh. Ketika uraraya lagi yang coba kembalikan, wo kedih kampung ya tahu urang syik. Menya urang syik nyan hanale jak bak kubu. Truk bak kubu baca sama dia, baca Yasin, baca ayat, mendoa ke urang syik. Teman menya urang syik nyan mentang udip wo urumah puwa putra yang mungkin, tanyang bak mak, tanyang bak ayah, putra Hawa, putra Perleh, gelak kepeng menyuna kemudahan tajuk. Baik sampai ketika uronyo selaku anak ka sukses, tua ke jasa urang syik. Lebih-lebih urang syik yang ka meninggal, bengah uraraya, baik uraraya puasa ataupun uraraya haji lagi uronyo, setiap arwah urang mukmin gelak idin untuk gewa rumah gak tahu keluarga. Bengah urarayanya uronyo gewa arwah mak, bengahnya gewa arwah ayah, gewa arwah ayah gedang bak pintu rumah gedangnya gebi salim, assalamualaikum anak mertua. Nyolen yah kata anak, pakan hai anak han katuku baca Yasin, pakan anak mertua han katuku sama dia kelon. Padahal lonnya anak ayah kata, masa udep pengorbanan lon ke kata hai anak luar biasa. Lon mita rezeki kadang merumpak pang 10 ribu hai anak hawalon kupi hawalon ruko. Hana lon blo demi lon fikir kejajan kata tajak tikula hai anak. Tapi pakan uranyo hai anak ketika kata ka sukses tua ke lon. Long thun uro hai anak. Long thun lepi hai anak bak longkut ano lam kru. Long thun angin hai anak bak lon tarik becak lon tarik RBT jula malang. Kadang hana penumpang lumpreh penumpang tubah buta hai anak. Pakan uronyo ketika lon kalon wo menghadap Allah, gata tua kelon tak akan lon keniyah gata hai medua. Itu adalah jeritan seorang ayah ketika nelake idin ba Allah bak bengah uraraya, baik uraraya Aidil Fitri ataupun uraraya Aidil Adha yakni bengahnya. Menancit ketika gewo arwah mak, gebi salam assalamualaikum anak. Nyolon mak gata anak dunia akhirat. Anak pakan hanta baca doa, pakan hanta baca sama dia, pakan hanta baca Yasin, atau tamu sedekahkan yatim takasat pahala kelon anak. Padahal jasa lon masa udep anak ke gata luar biasa. Sakit ke ing lon hai anak bak lon tingku gata. Si kurang bulan anak lon mengandung. Sakit jaro hai anak, kuut jaro lon bak lon rah bajai gata. Pakan uronyo hai anak ketika gata ka sukses, gata ka hebat, tua kelun pada hai lunyo mak gata dunia akhirat. Tilat lon sembayang tubuh hai anak lon ga adib le Allah uronyo ngan gara-gara keneng i gata hai berdua. Tilat lon sembayang lehu wak gara-gara lon bi i ke gata tinggal lon ga adib le Allah. Kadang-kadang insya hai anu ahan merumpak temayang tinggal lon uranyo ga adab le Allah ngan gara-gara bak lon pedengen gata. Tapi pakan uranyo ketika gata ka sukses hai anu kata tua terhadap lon, padahal lon adalah mak gata anak dunia akhir. Majlis taklim hai anu ahan lon rumpak ja ngan gara-gara lon petimang gata. But kebaikan lain Bandung tinggal hai anu gara-gara lon petimang gata sakit. Sehingga lon uranyo anak mertua ga adab le Allah. Pakan hantam doa ba Allah ya Allah bener ampun dosa mak lon mertua nyolon mak gata dunia akhirat. Itu adalah jeritan seorang ibunda tidro mak ketika bengah uraya nelake idin ba Allah nuwo arwah mak urmoh nak sawu kita nyo keluarga. Maka oleh karena demikian melalui mimbar khutbahnya ulun tuan mengajak dan mengharap kepada hadirin sekalian, mak dan ayah getanyo yang kanewo ba Allah nyo bengah nyo adalah bengah uraya arwah urang yang tente gelake idin ba Allah untuk getawu getanyo wate getawu getanyo kan gak lake saboh pingan bu kan gak lake peng ba getanyo. Harapan mereka adalah pahala dan doa.
maka lewat anak yatim berak ke rumah tahai ni jak kena ni 4 peng kedekah lun kegata ni betruk pahala ke mak dan ayah lun. Ataupun tahai urang mepadum dra dengku ni tamang kena dalam rumah tak pernah nu baca sama dia mesti belah ke ni kasat ke nama Pulan bin Pulin selaku ayah, Pulan bin Pulin selaku mak lun. Ataupun hana tahai urang hana tamu sedekah tacok yasin tabuka di rumah, ataupun taduk bak musalla tu di rumah tak baca sama dia kahan truk di belah ke mu'ad lehege karena qul huwallahu ahad lehege saban lagi ditanya khatam Al-Quran 3 baca surat Ikhlas sama lagi tak baca Quran seperlehe 2 perlehe lehege lagi tak khatam Al-Quran hadiah kepada orang tua baik ayah dan mak yang kanu menghadap Allah. Urang syik luntuan bandum yang Allah tu mulia. Mudah-mudahan gedanyu yang hadir uronyu yaitu wujud ke anak yang selalu ingat terhadap jasa-jasa urang syik, baik urang syiknya yang mentong udip ataupun urang syiknya yang kanu menghadap Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sekilas ilmu yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih ulun tuan laki maaf. Terkadang katrip bacut ulun pegah haba tinggal bak lungdeng terasa lebih tapi bak do nedu terasa seum nyo mungkin nenek pegah nenek tegur hana tejud di atas nyan bandum jaro tipluh di atas oleh ulun tuan gade benepu maaf. Kemudian terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.